Hai guys, lihat aku mau bikin kering kentang. Ini aku buat dari kentang 1,5 kg guys. Ini aku lagi kupas ya guys. Jadi ini buat temen lauk rice bowl aku guys. Karena apa? Aku mau yang serundeng itu mau ku ganti dengan kentang guys. Karena apa? Kalau serundeng kan itu masaknya agak lama ya guys. Agak lama. Jadi mungkin dari gasnya juga pengerjaannya gitu kan memakan waktu. Kalau kentang kan nggak begitu lama ya guys. Jadi aku ganti guys, temannya rice bowl aku ganti dengan kentang crispy ya guys. Ayo ikuti guys. Nah ini udah aku kupas guys kentang-kentangnya. Mau dicuci dulu, udah gitu diiris-iris halus. Yo guys. Ini udah aku iris-iris tipis ya guys, sekorek api ya. Ini udah aku iris memanjang, aku iris memanjang seperti korek api. Nah ini jadinya dua guys tuh, karena 1,5 kg, yang satu lagi dicuci ya guys, yang satu lagi belum karena kebanyakan, jadi aku jadikan 2 tempat guys. Yuk guys lanjut. Sebelah ini mau dipotong nggak? 11 ya, boleh lah ditudur rendam. Nah ini aku cuci ya guys. Ini harus kita banyak sekali kita cuci guys, berkali-kali gitu maksudnya kita cuci, karena untuk menghilangkan getah supaya kentangnya renyah. Jadi kita harus cuci bersih. Sorry ya guys, goyang-goyang kameranya karena aku pegang sendiri ngerekamnya sambil nyuci. Guys, ini kan kentangnya tadi aku rendam pakai air es. Udah pakai air es, aku kasih 1 sendok air kapur sirih, 1 sendok makan air kapur sirih. Aku aduk sama air esnya sama kentangnya 1,5 kg. Aku pakai pokoknya gini guys. Kalau 1,5 kg kentang ya yang udah diiris halus, kita lihat. Jadi kita airnya harus lebih dari kentang, kira-kira 1 jari gitu guys ya, kedalamannya dari kentang itu. Seperti orang masak nasi gimana sih guys, jaraknya dari jari airnya ke kentang gitu gimana gitu. Jadi agak terendam gitu guys. Air kapur sirih 1 sendok makan, sama kita kasih garam ya guys 1 sendok makan, kita aduk sekalian sama air esnya guys. Udah gitu sesudah dingin ya, kira-kira sekitar 5 menit ya guys, kita langsung kita tiriskan ya guys. Kalau airnya udah menghilang, udah tiris, baru kita goreng ya guys ya dengan minyak panas. Kita naruhnya jangan langsung ya guys, naruhnya jangan langsung, kita dikit-dikit, karena nanti kalau langsung minyaknya keluar semua bisa meluntrah keluar ya, bisa meluntrah ke bawah, jadi bahaya nanti apinya naik. Jadi kita pelan-pelan aja gini, sedikit-dikit ya guys ya. Nah kita pilih, kalau aku masaknya beberapa kali guys, nggak aku jadiin 1 atau jadiin 2, supaya memudahkan juga gorengnya. Kita bisa tahu gitu udah matang apa belum, atau oh ini renyahnya semana gitu. Kalau kebanyakan nanti takutnya ada yang besar, ada yang apa gitu ya guys ya. Jadi aku masaknya beberapa kali bagian gitu lah, nggak semuanya. Jadi aku dalam 1,5 kg aku masak sekitar 4-5 kali masakan gitulah guys. Nah ini guys, aku udah mulai penggorengan tuh, kentang udah mulai ku goreng ya guys. Nanti kita lihat hasilnya ya, bagaimana renyahnya kentangnya ya guys. Yuk, ini sambil kita aduk-aduk ya sesekali ya, biar warnanya merata. Jadi matangnya merata juga ya guys, nggak satu sisi aja. Ini gorengnya minyaknya harus banyak ya guys, minyaknya harus banyak. Terus gorengnya pun jangan sampai lebih banyak kentangnya ya daripada minyaknya. Jadi kita kentangnya harus terendam kayak gini ya guys. Kalau perlu yang 1,5 kg itu kita masak
sekitar tiga masakan ya, atau 4 masakan. Tapi kalau penggorengannya besar kita bisa 1 masakan. Kalau penggorengannya besar bisa 1 kali atau 2 kali masakan lah gitu ya guys ya, supaya matangnya, renyahnya enak gitu loh. Ini udah mau matang nih guys, bentar lagi diangkat. Ini hasil yang udah jadi guys. Catatan ya guys, kalau goreng dengan minyak banyak, jadi minyaknya nggak meresap di dalam kentang, kentangnya jadi nggak terlalu banyak bau minyak gitu loh guys. Kita jadi masak harus banyak minyak kalau masak kentang guys. Ini renyah banget loh guys. Angkatnya pun mudah guys, langsung serok, udah ke bawah semua. Jadi nggak dapat repot. Nah ini udah aku taruh ya guys. Aku biarkan dulu biar minyaknya menetes ke bawah. Baru aku taruh di atas kertas koran yang tadi. Nah ini guys, tuh udah jadi kentangnya tuh. Yang sekilo jadinya segini guys. Ini mau aku masukin ke ini. Jadi yang sekilo jadinya segini. 1,5 kilo. 1,5 kilo jadinya kayaknya kurang lebih 1 kilo deh. Karena kan kalau kentang kalau digoreng kan jadi agak sedikit mengempis ya. Jadinya yang 1,5 kilo ini kemungkinan jadi antara 1 kilo dan 1 kilo lebih lah gitu. Jadi mungkin kurangnya 1/4 gitu dari yang 1,5 kilo. Banyak sih tuh, jadinya banyak. Ini renyah banget guys gitu. Jadi aku udah selesai guys gorengnya. Aku mau masukin ke dalam tempat wadah. Ini kentangnya kalau mau dimasukin ke dalam wadah, kentangnya harus bener-bener dingin ya guys. Jadi kentangnya nggak boleh masih ada panas. Jadi kalau udah bener-bener dingin, baru kita masukin ke dalam toples supaya renyahnya awet ya guys ya. Nah oke guys, aku mulai mau masukin kentangnya ke dalam toples. Nah ini guys ya. Nih guys, aku mau makan. Renyah banget tuh guys nih. Ya. Renyah guys. Bunyi keras-keras. Kriuk-kriuk. Bunyi. Oke guys, aku mulai masukin ya. Nih guys, aku masukin nih guys. Tuh. Tuh guys. Guys ya. Masih ada nih. Banyak guys, penuh. Toples besar penuh. Tekan. Ini masih ada sisanya. Nah ini dia guys hasil kentang renyahku. Lihat guys, seperti tadi aku dicoba ya guys, rasanya enak banget. Ini soalnya udah aku rendam pakai air garam ya. Terus aku juga pakai kapur sirih, terus pakai batu es. Jadi renyahnya nih, tuh, Oke deh guys, begitu aja dulu. Sampai ketemu di next video. Makasih udah watching my video. I love you all. Bye.